Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1231 sampai bab 1235. Meskipun kamar gelap ini bersifat rahasia, pada akhirnya akan ditemukan, hanya membutuhkan waktu. Dan para pembunuh yang paling ahli dalam melakukan semua ini menemukan lokasi kamar gelap secepat mungkin. Hai, tiba-tiba konten pemantauan berubah menjadi kepingan salju. Itu berarti mereka bahkan menemukan kameranya. Kamar gelap villa itu setara dengan kamar palsu. Dong dong dong, mendengar suara ketukan dari atas, Liziran dan yang lainnya begitu gugup hingga berkeringat. Begitu mereka masuk, semua orang akan hancur, ditemukan, buka paksa saja. Para pembunuh hendak menerobos masuk, halo. Tiba-tiba seseorang menepuk bahu si pembunuh. Pembunuhnya menoleh dan melihat dua orang berdiri di belakangnya. Dia menatapnya dengan dingin, sebelum si pembunuh dapat berbicara, dia ditampar sampai mati. Para pembunuh lainnya berbalik dengan tajam, siapa kamu? Si pembunuh langsung bertanya, Ye Junlin. Apa, Ye Junlin? Kamu masih hidup? Tidak mungkin, bukankah kamu sudah mati? Semua pembunuh tercengang. Xiao Bei, Ye Junlin memanggil dengan lembut. Iya, Bei Tianwang setuju, bunuh. Guntur musim semi keluar dari mulut Ye Jun. Bei Tianwang, yang bertanggung jawab atas seni bela diri, mengambil tindakan dalam sekejap. Setelah puluhan detik, tidak ada satupun pembunuh yang tersisa. Raja Utara terlalu menakutkan, dan kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Setelah keduanya bersih-bersih, mereka pergi dari sini. Di kamar gelap, Liziran dan yang lainnya masih menunggu, tapi lama sekali tidak ada yang datang. Setelah menunggu lama, tidak ada siapa-siapa, akhirnya Wu Xiao keluar untuk memeriksanya. Pembunuhnya telah hilang dan semuanya kembali normal. Apa yang terjadi? Liziran dan yang lainnya bingung. Apakah itu Junlin? Orang pertama yang dipikirkan semua orang adalah Ye Junlin. Tapi Ye Junlin masih di luar negeri dan menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa datang untuk menyelamatkan orang? Siapa itu? Dalam perjalanan untuk pergi, kita harus mencari tahu orang di baliknya. Ye Junlin ingin menemukan orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan. Raja Utara mengangguk, Tuan Istana, saya baru saja mendengar berita. Gao Qingyu dari ibu kota telah menipu seluruh perusahaan Nyonya. Apakah ada hal seperti itu? Ekspresi Ye Junlin tiba-tiba berubah. Dia segera pergi ke si Tianwang untuk konfirmasi. Diketahui bahwa Gao Qingyu benar-benar mencuri Tuan Liziran. Ye Junlin sangat marah. Ada penjahat seperti itu. Apalagi melihat ucapan publiknya, Ye Junlin bahkan lebih marah lagi. Aku akan mati dengan reputasiku yang tinggi. Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Di ibu kota, di Lafayette Manor yang mewah, akan ada perjamuan akbar malam ini. Penyelenggaranya adalah Gao Qingyu. Setelah dia mencaplok grup Yunting, kekuatan keluarga meningkat pesat, menjadi yang pertama di keluarga kerajaan. Sekarang daftar pangeran di ibu kota telah diatur ulang, dan dia menempati urutan pertama. Angin musim semi bangga padamu, perjamuan khusus diadakan untuk merayakannya. Tuan Muda Gao, kami semua ketakutan setengah mati saat itu. Apakah kami pikir Anda benar-benar ingin menikahi Liziran? Ternyata Anda punya trik yang cerdik. Semua orang tertawa. Gao Gaoyu mendengus dingin dan berkata, aku tidak bodoh. Akankah aku menikah dengan wanita yang merupakan pengkhianat Daxia? Aku, Gao Gaoyu, akan membesarkan sisa itu untuknya. Itu konyol, hahaha. Ya, bagaimana bisa? Apakah itu layak bagimu? Semua orang setuju. Tuan Muda Gao, sekarang banyak orang mengatakan bahwa Anda menipu Liziran dalam segala hal. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Seseorang bertanya, berapa banyak kerusakan yang dilakukan wanita jalang dan bajingan itu terhadap reputasiku? Yunting Group hanya memberikan kompensasi padaku, ini urusanku.
Gao Qingyu mengatakan ini tanpa malu-malu kata-kata datang. Orang tak tahu malu, mati, tiba-tiba terdengar teriakan dingin. Suara ini seperti sambaran petir tiba-tiba. Seluruh makan malam itu sensasi. Siapa itu? Semua orang melihat sekeliling, mencari orang yang berbicara. Siapa yang berani mengatakan aku tidak tahu malu? Gao Qingyu tersenyum. Sekarang dia memiliki kekuatan dan identitas mutlak. Dia tidak lagi memainkan peran sebagai seorang pria sejati. Lagi pula, menelan grup Yunting akan menjadi lebih kuat. Bahkan jika orang lain mengetahui wajah aslinya, siapa yang berani menyebutnya tidak tahu malu? Apakah Anda hidup dengan tidak sabar? Ini aku. Terdengar teriakan dingin, saya melihat dua sosok berjalan menuju pintu aula. Setiap orang sangat asing dengan salah satunya. Belum pernah melihat itu sebelumnya, tapi orang lain. Kamu, itu hantu. Itu hantu, banyak orang berteriak kaget saat melihat wajah familiar itu. Orang-orang di depan tidak dapat melihatnya dan masih bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa semua orang berlarian dan berteriak? Gao Qingyu memimpin semua orang untuk melihat-lihat. Melihat ini, Gao Gaoyu hampir mati ketakutan. Kamu Junlin, bagaimana kabarmu, kamu, bagaimana kabarmu hidup? Gao Qingyu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Banyak orang di ibu kota telah bertemu Ye Junlin. Sekilas, semua orang menjadi gila saat melihat Ye Junlin. Bukankah Ye Junlin sudah mati? Bagaimana dia bisa hidup? Dan badan kembali normal, bagaimana ini bisa terjadi? Orang mati tiba-tiba muncul di Daxia, bagaimanapun, semua orang tahu bahwa berita itu benar. Brigade Kereta Api Kunlun bahkan mengadakan pemakaman untuknya. Jenazahnya langsung dikremasi di tempat. Semua sumber menunjukkan bahwa Ye Junlin telah meninggal. Tidak mungkin untuk hidup, semua orang begitu ketakutan hingga kaki mereka melemah sesaat. Tidak ada yang bisa melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Melihat orang mati muncul, Ye Junlin berjalan menuju Gao Qingyu selangkah demi selangkah. Siapa bilang aku mati? Apa aku tidak hidup dengan baik? Bah bang bang, Ye Junlin menepuk wajahnya. Aku, Gudong, Gao Qingyu menelan ludahnya dan jatuh ke tanah dengan bunyi kedebuk. Dia menatap Ye Junlin dengan ngeri. Meski wajahnya sakit, dia masih bisa merasakan kehangatan di telapak tangannya. Ini adalah Ye Junlin yang hidup kamu. Kamu sebenarnya masih hidup. Meski aku tidak percaya, ini adalah fakta. Gao Qingyu hendak muntah darah. Apa, Ye Junlin masih hidup? Seluruh penonton gempar. Ini adalah berita yang akan menyebabkan seluruh Daxia, bahkan seluruh dunia, meledak. Apa yang kamu lakukan di sini? Gao Qingyu menunjukkan sedikit kepanikan. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak tahu malu saat aku pergi, tentu saja aku di sini untuk membunuhmu. Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Bunuh aku? Kamu tidak bisa membunuhku, Ye Junlin. Bagaimana jika kamu masih hidup? Kamu adalah pengkhianat Daxia. Kamu telah diusir dari Daxia. Jika Chen Wudao, Dewa Perang Kunlun, mengetahuinya, lakukan, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Kamu tidak hanya akan membayar dengan nyawamu, tetapi keluargamu juga akan diusir dari Daxia. Meskipun King Long dan yang lainnya telah membersihkan nama Ye Junlin, hanya orang-orang di kalangan militer yang mengetahuinya. Masyarakat awam masih belum mengetahuinya. Ye Junlin masih menjadi pengkhianat di mata semua orang. Karena itu, Gao Qingyu tidak lagi takut. Ye Junlin seperti ini, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu meninggalkan Daxia dengan tenang, aku akan berpura-pura tidak melihatku, apalagi memaparkanmu pada Chen Wudao. Dewa Perang, Gao Gaoyu memandang Ye Junlin merendahkan, dan dia merasa jijik karena Ding Ye Jun akan datang. Ye Junlin tersenyum, oke. Lalu pergi dan tunjukkan aku pada Chen Wudao, katakan saja aku, Ye Junlin, kembali ke Daxia meskipun ada larangan, biarkan dia mengusirku keluar, Ye Junlin. Sikap tenang Junlin mengejutkan Gao Qingyu. Apakah dia tidak takut? Ye Junlin, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu masih hidup dan tubuhmu telah kembali normal, tapi begitu kamu memberitahu Dewa Perang Chen Wudao,
kamu akan mendapat masalah besar. Lagi pula, dia secara pribadi mengeluarkan larangan itu, dan kamu tidak boleh menginjakan kaki di Daxia lagi. Begitu kamu menginjakan kaki di sana, kamu menentang Chen Wudao, dewa perang, dan melanggar larangan. Gao Gaoyu berdeham dan berteriak. Ye Junlin tersenyum. Apakah dia akan mengingat Chen Wudao? Apanya yang seru? Ye Junlin, kamu hanyalah jenderal yang kalah dari Chen Wudao, dewa perang. Dia dilahirkan untuk menjadi musuh bebuyutanmu. Dia bisa mengalahkanmu sekali dan dia bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Begitu kamu membuat masalah di Daxia dan biarkan dia menangkapmu, menurutmu tidak apa-apa. Hidup, Gao Qingyu mencibir. Ini juga merupakan pemikiran setiap orang yang hadir. Bagaimanapun, banyak orang di ibu kota menyaksikan Chen Wudao mengalahkan Ye Junlin. Dalam benak semua orang, Chen Wudao lebih baik dari Ye Junlin. Ye Junlin sekarang muncul untuk memprovokasi Chen Wudao. Begitu ketahuan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Cepat keluar dari sini, aku akan mengampunimu sekali saja. Gao Qingyu berkata dengan dingin. Pukul. Perintah Ye Junlin, Pah, Bei Tian Wang melangkah maju dan menamparkan wajah Gao Gaoyu. Tiba-tiba, kulitnya terkoyak dan muncul bercak darah. Teriak Gao Qingyu, Pah. Bei Tian Wang menamparnya lagi. Wajah Gao Qingyu sudah berlumuran darah. Jeritan penyembelihan babi bergema di lapangan. Pah, tamparan lagi. HDU tidak dapat dikenali lagi dan jatuh ke tanah sambil berguling kesakitan. Bei Tian Wang menariknya lagi dan meninjunya. Lubang berdarah muncul di tubuh Gao Qingyu. Pada akhirnya, Gao Qingyu kesakitan sampai mati. Berani menghina istri dan anakku? Haha, kamu mencari kematian. Mata Ye Junlin melontarkan sambaran petir. Semua orang berkeringat dingin ketika mendengar suara ini, dan mereka bahkan tidak berani menarik napas. Sangat buruk, tidak ada yang mengira Ye Junlin akan kembali dengan cara ini. Sangat kuat, ini seperti kembali dari neraka. Hari kedua, Li Ziran sangat bingung. Yunting Group kembali berada di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Gila. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membawa perusahaan itu pergi, perusahaan itu benar-benar kembali lagi. Tidak normal, seseorang harus membantu. Jiang Bei aman untuk saat ini. Namun terjadi ledakan di lingkaran dunia gelap. Karena semua pembunuh yang menerima perintah pembunuhan untuk membunuh Li Wangjun menghilang. Hal ini membuat semua orang sangat bingung. Kemana perginya para pembunuh itu? Mereka melakukan penyelidikan yang cermat, telah berulang kali dipastikan bahwa tidak ada orang di sekitar Li Ziran yang melindunginya. Kenapa pembunuhnya bisa menghilang? Seseorang yang harus dilindungi. Ini benar-benar mustahil. Segera setelah itu, dunia gelap sekali lagi mengeluarkan perintah pembunuhan. Hadiahnya telah meningkat dari yang semula 1 miliar menjadi 10 miliar. Ini meningkat 10 kali lipat, langkah ini untuk menarik organisasi pembunuhan tingkat yang lebih kuat. Benar saja, kali ini perintah pembunuhan keluar, dan organisasi pembunuh kuno maju satu demi satu. Upah dari keserakahan adalah kematian. Jumlah chip yang cukup dapat menyebabkan banyak organisasi pembunuh yang telah bersembunyi selama beberapa dekade. Di satu sisi, terlihat juga pihak lain bertekad membunuh Li Wangjun. Darah dan daging Ye Junlin harus mati, perintah pembunuhan telah keluar lagi. Periksa sumbernya, cari tahu siapa yang mengeluarkannya. Ye Junlin yang selama ini menatapnya, akhirnya menemukan peluang. Kali ini, terlalu banyak orang yang mati demi dia. Mereka tidak bisa mati sia-sia, dia ingin membalas dendam. Dia harus mencari tahu siapa yang mengeluarkan perintah pembunuhan. Sayang sekali, kesembuhanku terlalu lambat. Jika aku pulih lebih awal, mereka tidak akan mati. Mengingat pemandangan menyedihkan itu, Ye Junlin mengepalkan tangannya erat-erat. Raja Beitian mau tidak mau bertanya, Tuan Istana, saya selalu punya pertanyaan. Anda ingin bertanya kepada saya bagaimana cara memulihkannya, bukan? Kata Ye Junlin, ya itu benar. Butuh waktu kurang dari sebulan bagi tubuhmu untuk pulih seperti ini. Dan aku merasa kamu lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, aku tidak bisa melihat menembusmu. Bei Tianwang tampak terkejut. Ye Junlin mengenang, 8 tahun yang lalu,
Saya dijebak dan dipenjara. Saat itu, seluruh anggota tubuh saya patah, yang merupakan momen paling tragis. Namun saya beruntung dan bertemu dengan seorang dermawan di penjara. Saya lebih suka memanggilnya guru. Dia mengajari saya seperangkat metode kultivasi yang dikatakan paling tua. Meskipun tidak lengkap, rangkaian metode budidaya ini hanya untuk saya. Raja Beitian bingung. Karena rangkaian metode budidaya ini sangat ketat, tidak rusak atau terbentuk. Jika tubuh saya normal, saya masih tidak bisa menggunakannya. Beitian Wang segera mengerti. Jadi anggota tubuh Anda dipotong pada saat itu, yang persis sejalan dengan rangkaian ini metode kultivasi. Benar, tidak lama setelah memasuki penjara, tubuh saya kembali normal, dan saya membuat nama untuk diri saya sendiri di penjara, jadi saya terpilih. Junlin mengungkapkan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Kali ini, Tuan Istana, tubuhmu rusak dan rusak lebih parah, dan kamu lebih cocok untuk sistem pelatihan ini daripada sebelumnya. Raja Beitian segera memikirkan kesembuhan Ye Junlin. Ye Junlin mengangguk, ya itu benar, dan kali ini, saya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang latihan ini. Saya bahkan menyelesaikan sendiri semua bagian latihan yang hilang. Apa? Mata Raja Beitian membelalak, terbang keluar. Ternyata Ye Junlin hanya menggunakan teknik budidaya yang tidak lengkap dan menjadi dewa perang Kunlun yang tak terkalahkan di medan pertempuran. Sekarang dia telah menyelesaikan keterampilannya, entah seberapa kuat dia. Pandangan sampingan tentang betapa berbakatnya Ye Junlin. Dia benar-benar menyelesaikan teknik budidaya tertua. Tidak semua orang yang kehilangan anggota tubuh dapat mempraktikkan teknik ini. Hanya orang-orang dengan bakat luar biasa dan kemampuan menanggung kesulitan. Raja Surgawi Utara mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan Istana, saya sangat ingin tahu tentang keberadaan seperti apa tuanmu, dan dia memiliki keterampilan yang menantang surga. Dia adalah keberadaan yang sangat misterius. Itu jelas bahwa penjara tidak bisa dijebak. Saya ingin tinggal bersamanya, tetapi saya harus tinggal di sana selama sisa hidup saya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, dia tidak mengizinkan saya memanggilnya Tuan. Apalagi mengungkapkan kepada orang luar bahwa saya bertemu dengannya. Mengapa penjara ini masih di sini untuk mengurung ahli seperti itu? Beitian Wang tampak bingung. Saya tidak tahu. Tidak hanya itu. Bahkan di penjara, dia berpura-pura tidak mengenal saya. Dia tidak mengizinkan saya dekat dengannya. Mengatakan dia adalah orang berdosa dan orang yang jahat, kontak dengannya akan membawa bencana, kata Ye Junlin. Hal ini membuat Beitian Wang semakin bingung. Mengapa kedengarannya agak misterius? Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Saya juga berpikir itu sangat misterius pada awalnya. Bagaimana saya bisa mendapat masalah jika saya melakukan kontak dengannya? Setelah menghubungi saya kemudian, saya menemukan bahwa dia hanya mengacu pada identitasnya. Sepertinya sukunya tergolong tabu, dan semua orang terlahir bersalah. Mereka yang melakukan kontak dengan mereka juga akan dihukum. Apakah ada hal seperti itu? Seru Raja Utara. Mereka dianggap berpengetahuan luas. Misalnya, anggota Istana Zentian tidak ada di dunia ini. Namun dia masih terkejut mendengar tentang mentor Ye Junlin. Sebuah klan tergolong tabu? Apakah Anda terlahir sebagai orang berdosa? Apakah menghubungi mereka merupakan kejahatan yang sama dengan hukuman? Berapa banyak kesalahan yang harus dilakukan klan ini hingga dihukum seperti ini? Saya belum memberitahu siapapun rahasianya di penjara. Sekarang saya memikirkannya. Mentor saya menyelamatkan saya 2 kali. Ye Junlin menghela nafas. Dunia masih sangat indah. Ada banyak orang jahat, tapi lebih banyak orang baik. Ada banyak orang yang baik padanya. Beberapa dari mereka adalah orang asing. Bagi orang-orang ini, dia harus hidup dan menyelidiki sampai akhir. Kalau begitu kamu tidak berencana pergi menemuinya? Beitian Wang bertanya. Ketika saya terpilih, dia mengatakan kepada saya bahwa mulai sekarang kita tidak akan pernah mengenal satu sama lain, dan kita tidak akan mengenal satu sama lain. Ye Junlin tampak tak berdaya, jadi saya hanya bisa memanggil guru di hati saya. Betapa kuatnya kamu sekarang? Raja Utara bertanya. Dengan fisikku saat ini, racun dari Istana Raja Darah seharusnya tidak berpengaruh padaku.
Desis, Raja Beitian menghirup udara dingin. Racun pamungkas di Istana Raja Darah membutuhkan waktu puluhan tahun serta keuangan dan tenaga yang tak terhitung jumlahnya untuk membuatnya. Tidak ada ancaman lagi bagi Ye Junlin. Jadi seberapa kuat Ye Junlin sekarang? Saya khawatir Chen Wudao bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun di depannya, bukan? Apalagi mengalahkannya. Lucunya, Chen Wudao selalu merasa dirinya lebih kuat dan ingin melawan Ye Junlin lagi. Dia lebih baik darimu di masa lalu, sekarang miliknya lebih kuat. Apakah Anda masih punya kesempatan? Saat ini, Chen Wudao juga tidak menganggur. Perhatiannya terfokus pada Istana Zentian, meskipun Yan Longwei mengatakan untuk tidak menyentuh Istana Zentian. Tapi Chen Wudao tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri, sangat tergila-gila pada seni bela diri, dan orang gila yang suka bertarung. Dimanapun ada pemain top, dia akan tertarik. Yuki mendengar bahwa ada Raja Surgawi Utara yang menguasai seni bela diri di Istana Zentian, dan dia tidak terkalahkan. Chen Wudao fokus padanya. Aku ingin mengalahkannya dan menjadikannya di bawah komandoku. Pada saat ini, Kisha datang untuk melaporkan, Dewa Perang. Ada seorang pria parubaya di luar yang ingin bertemu denganmu. Oke, ikut aku ke keluar dan lihat. Chen Wudao buru-buru berkata keluar. Di luar, ada seorang pria parubaya yang mengenakan setelan tang putih. Ia memiliki wajah yang tampan dan temperamen yang anggun. Ada sesuatu yang aneh pada dirinya, Tuan. Melihatnya, Chen Wudao langsung berdiri dengan kagum. Pria parubaya itu menepuk Chen Wudao dan berkata, "Bagus sekali, kamu telah mengambil posisi Dewa Perang." Wudao tidak mempermalukan tuannya, kata Chen Wudao sambil membungkuk. Chen Wudao mengangguk, ya, sangat bagus. Ye Junlin berasal dari latar belakang yang liar, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda dari keluarga terkenal? Anda kalah. Tetapi Anda mempermalukan keluarga terkenal kami. Dunia mengatakan bahwa anak bangsawan berasal dari keluarga miskin keluarga. Ada banyak pecundang dari keluarga terkenal, tetapi yang ingin saya buktikan adalah bahwa di era ini, sulit untuk menghasilkan putra bangsawan dari keluarga miskin, anak liar tidak bisa mengalahkan seseorang dari keluarga terkenal, Master Chen. Wudao nadanya penuh gairah, seolah-olah dia sedang membuktikan kebenaran kepada dunia. Jadi ketika saya mengetahui bahwa posisi Dewa Perang Kunlun diambil oleh manusia liar, saya sangat marah. Saya meminta Anda untuk menantangnya berkali-kali. Kali ini saya akhirnya punya kesempatan, kata Chen Wudao sambil tersenyum. Ya. Semua orang mengira Ye Junlin dilahirkan di keluarga pertama Daxia, tapi seperti yang diketahui semua orang, keluarga pertama Daxia tidak berarti apa-apa bagi identitas dan latar belakangku. Pria parubaya itu tersenyum bahagia. Yang terpenting nama belakangnya adalah Fu, bersambung.